Hai, para sudadar sekuma kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film God of Lost Fantasy yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, diperlihatkannya dengan sebuah cerita yang memberitahukan bahwa 500 tahun yang lalu, altar telah runtuh dan pedang iblis keluar yang menyebabkan kerusakan besar. Bahkan Kaisar Chang, pemimpin dari aliansi Kaisar, dan tentaranya tewas dalam pertempuran itu. Kemudian terlihat seorang wanita pengawal pedang bernama Huang mengorbankan dirinya untuk menyegel pedang iblis tersebut. Ketika Kaisar Chang meninggal, dia meninggalkan pesan dan memerintahkan orang untuk menemukan penggantinya yang mungkin dapat mengakhiri bencana dari pedang iblis abadi untuk menjaga kedamaian benua 9 surga. Sedangkan saat ini perguruan Jiwa merekrut orang-orang berbakat dan memperkenalkan mereka dengan kultivasi jiwa bintang, bahkan keterampilan tempur untuk meningkatkan peringkat mereka. Dan setiap 5 tahun sekali mereka akan mengadakan perjamuan antara negara Yi dan negara Suyun untuk memilih orang-orang yang bisa melawan pedang iblis abadi. Perguruan Jiwa tidak punya pilihan lain selain mengirim murid-muridnya untuk mencari batu jiwa bintang. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa pemilik batu jiwa yang sebenarnya akan segera muncul. Bahkan sekarang perguruan Jiwa sedang melakukan penilaian masuk untuk tingkatan keempat. Di kota Tianyong, Tuan Muda Ye sedang menunggang kuda di jalan dan hampir saja menabrak seorang anak. Beruntungnya anak itu pun diselamatkan oleh Qin Wetian, seorang anak angkat dari keluarga Qin. Di sana Wetian berpikir bahwa keluarga Ye datang ke kota Tianyong untuk mengikuti penilaian tingkatan keempat. Di sisi lain, Bai Sue dan saudara perempuannya Bai Qing juga datang ke kota Tianyong untuk berpartisipasi dalam penilaian tingkatan keempat. Bai Qing mengatakan bahwa keluarga mereka merupakan keluarga besar yang memiliki kuota rekomendasi setiap tahun untuk dapat langsung masuk ke tingkatan keempat. Namun Bai Sue mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menggunakan kuota itu karena menurutnya kuota itu hanya jalan pintas untuk orang yang tidak berguna, dan ia sangat yakin akan diterima dengan kekuatannya sendiri. Di saat itu juga seorang pelayan datang memberitahu bahwa Wetian ingin bertemu dengan Bai Sue, yang ternyata Wetian datang untuk memberitahu mereka bahwa pengadilan telah mengirim pasukan keluarga Ye ke kota Tianyong. Dan Bai Sue yang ingin masuk ke tingkatan keempat bahwa ia ingin Wetian menggunakan metode penyilang jarum perak untuk membantunya berkomunikasi dengan jiwa bintang agar ia bisa masuk ke tingkatan keempat dengan kekuatannya sendiri. Namun Wetian mengatakan bahwa metode penyilangan jarum perak ini hanya untuk membuka meridian, sedangkan ia sendiri belum pernah berhasil membukanya. Bai Sue yang mempercayainya membuat Wetian membantunya untuk membuka meridian dan berkomunikasi dengan jiwa bintang. Di saat proses penyilangan jarum perak tersebut, Bai Sue dengan cepat menembus lapisan bintang surga ketiga dan telah mencapai batasnya. Dan apabila Bai Sue terus memaksa memperoleh lapisan bintang surga keempat, hal itu akan membahayakan hidupnya. Tapi beruntungnya Wetian meminta Bai Sue untuk tidak serakah dan mengamankan lapisan bintang surga ketiga. Hingga pada akhirnya Bai Sue pun berhasil dan memeluk Wetian yang telah membantunya. Di saat itu, Bai Guancheng, paman dari Bai Sue datang dan sangat senang atas keberhasilan dari Bai Sue. Namun ia merasa risih melihat Wetian yang berada di sana, sehingga dia pun meminta Wetian untuk segera pergi dari sana. Dan ketika Wetian berjalan kembali ke kamarnya, ia mendengar saudaranya bernama Qin San yang tak setuju dengan keputusan Qin Chuan yang memberikan kuota rekomendasi yang dapat keluarga mereka untuk Wetian, dikarenakan sekeras apapun Wetian berkultivasi hanya ada jalan buntu baginya karena Wetian sendiri tidak bisa berkomunikasi dengan jiwa bintang dan ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan dengan kultivasinya. Namun Qin Chuan berharap setelah mereka mengirim Wetian ke perguruan Jiwa, mungkin saja ia bisa menjadi pendekar yang terkuat. Di sisi lain, Bai Qing mendengar perbincangan antara Bai Guangcheng dengan seorang pelayan yang berencana ingin membunuh Wetian. Dengan segera Bai Qing pun memberitahu Wetian sehingga Wetian pun pergi dari sana. Namun saat ia di perjalanan,
Tiba-tiba sekelompok orang mengejarnya dan terlihat berniat membunuhnya. Hingga pada akhirnya Wei-Tian pun harus terjatuh ke dalam tebing yang sangat dalam. Kemudian terlihat ketika Qin Chen melihat boneka tanah liat di atas meja. Dia teringat kisah Kaisar Iblis Malam Kegelapan yang diceritakan oleh kakeknya. Dan setelah itu, ia pun memutuskan untuk diam-diam berpartisipasi untuk masuk dalam penilaian perguruan keempat. Sedangkan di sisi lain, Wei-Tian yang telah terjatuh dari tebing ternyata tidak mati. Setelah ia terbangun, ia pun tersesat ke dalam sebuah goa dan tak sengaja bertemu dengan batu jiwa bintang dengan kekuatan kaisar di dalamnya. Dan ia menjadi pemilik batu dari jiwa bintang tersebut. Sedangkan di sisi lain, Qin Chen bertemu dengan monster iblis saat dalam perjalanan ke kota Tianyong, sehingga ia pun menggunakan jurusnya untuk menangkap monster tersebut. Di sana Qin Chen ingin mengambil beberapa tetes air mata monster iblis itu dan tak berniat untuk menyakitinya. Namun monster itu pun berhasil lepas dari ikatannya dan mulai mengejar Qin Chen. Dan pada saat ini, Mo Sang dari perguruan Jiehua dan muridnya kebetulan berada di dekat tempat Qin Chen yang sedang membahas tentang penilaian perguruan keempat. Setelah mendengar suara monster iblis tersebut, Mo Sang pun bergegas untuk melihatnya, sehingga ia pun menemukan keponakannya itu sedang dikejar oleh monster iblis dan dengan segera ia mengusirnya. Kemudian Mo Sang pun memarahi Qin Chen yang sudah berani datang ke sana hanya sendirian. Pada saat ini, Wei-Tian yang sedang di goa sedang bertarung dengan bintang Taurus, yang mana 500 tahun yang lalu Kaisar Chang menggunakan batu jiwa bintang ini untuk berkomunikasi dengan Taurus. Setelah berhasil mengalahkan Taurus, Wei-Tian menemukan seseorang di hadapannya. Ia pun bertanya apa yang telah terjadi padanya. Orang itu pun meminta Wei-Tian untuk tidak perlu khawatir, dikarenakan ia merupakan penjaga batu jiwa bintang yang bernama Heibo. Saat ini Heibo meminta Wei-Tian untuk merahasiakan apa yang telah terjadi hari ini kepada siapapun. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan masalah baginya. Heibo kemudian menjelaskan bahwa batu jiwa bintang itu diturunkan oleh Kaisar dan batu jiwa itu telah membuka meridian milik Wei-Tian. Kemudian Heibo memberikan gambar pola dewa dan mengatakan bahwa gambar bola itu berisi ribuan pola dewa kuno. Bagi seseorang yang bisa menyadari makna dari pola tersebut, ia akan melihat misteri yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dikarenakan saat ini batu bintang itu telah menemukan pemiliknya, maka tugas Heibo telah selesai, sehingga ia pun pergi dari sana. Di kediaman keluarga Qin, orang-orang yang sedang berdiskusi tentang hari besok yang merupakan hari penilaian perguruan keempat. Namun dikarenakan Wei-Tian telah lama menghilang, maka keluarga Qin saat ini tak memiliki orang untuk mengikuti penilaian tersebut. Dan singkat cerita, hari penilaian perguruan keempat pun telah tiba. Semua orang di negeri dapat berpartisipasi dalam penilaian tersebut selama mereka bisa lulus dalam ujian 12 langkah bagian tangga Gyeokhyas. Mereka pun diharapkan bisa masuk ke dalam penilaian perguruan keempat, yang mana langkah 1, 2, dan 3 merupakan kelas paling rendah, 4, 5, 6 kelas menengah, 7, 8, 9 kelas atas, dan langkah ke-10 hingga ke-12 merupakan kelas keajaiban surgawi. Sedangkan di bagian puncaknya terdapat gong yang selama 500 tahun terakhir hanya segelintir orang yang bisa menyembunyikan gong tersebut. Setelah pengujian itu selesai, hanya beberapa orang saja yang bisa di tingkat ke-9 dan 10. Sehingga di sana Guang Cheng mengambil kesempatan itu untuk mengumumkan bahwa kontrak pernikahan antara keluarga Bai dan keluarga Qin akan dibatalkan. Dan di sana ia mempermalukan keluarga Qin di depan semua orang. Melihat hal itu, Wei-Tian yang sejak tadi bersembunyi di antara kerumunan, ia pun terlihat sangat marah melihat keluarganya dipermalukan. Ia pun langsung melangkah maju dan menaiki tangga di sana satu persatu. Ketika di level teratas, dengan bantuan dari Qin Chen yang bersembunyi di antara kerumunan, Wei-Tian pun berhasil sampai ke puncaknya. Hingga akhirnya Wei-Tian pun berhasil membunyikan gong tersebut. Dan terlihat Guang Cheng dipenuhi kemarahan setelah melihat keberhasilan dari Wei-Tian. Kemudian panitia di sana memberitahukan kepada semua orang bahwa mereka yang berhasil naik ke 6 langkah semuanya lulus dalam penilaian. Dan di sana keempat perguruan berebutan mengundang Wei-Tian untuk bergabung ke perguruan mereka. Tetapi Wei-Tian pada akhirnya memilih untuk bergabung dengan perguruan Jiehua.
Saat itu panitia kembali memberitahukan bahwa 1 bulan kemudian, siswa yang telah diterima akan kembali menjalani ujian terakhirnya yang akan dilakukan di hutan yang sangatlah gelap. Jika lulus dalam ujian itu, barulah mereka akan menjadi siswa resmi dari perguruan keempat. Kemudian terlihat Bai Sue ditawari untuk bergabung dengan perguruan royal bersama Yuku yang telah bergabung terlebih dahulu. Di sisi lain, untuk bergabung dengan perguruan Jihua, Qin Chen membujuk Mo Sang untuk menjadi gurunya dan meminta Mo Sang untuk membujuk ayahnya agar ia diizinkan. Kembali ke rumah keluarga Qin, ayah angkat Wetian bertanya kepada Wetian apakah meridiannya telah terbuka sepenuhnya, dan Wetian pun membenarkan hal tersebut. Namun ia tidak bisa mengatakan apa yang telah terjadi pada dirinya dikarenakan ia telah berjanji pada Heibo. Ia hanya mengatakan bahwa ia dikejar oleh beberapa orang yang berniat membunuhnya. Karena hal itulah ia jatuh ke dalam tebing yang sangatlah dalam dan terbangun di dalam sebuah goa. Sedangkan di sisi lain, Guang Chen memberitahukan kepada Bai Sue jika ayahnya akan dipindahkan ke ibu kota untuk memegang posisi penting. Dan setelah mereka pindah ke ibu kota, Pangeran Bupati dan keluarga Ye akan menjadi pelindung mereka, sehingga keluarga mereka tak akan diganggu lagi oleh keluarga Qin. Dan di masa depan, mereka akan memiliki kekuatan besar di ibu kota. Di sisi lain, Pangeran Yue menyelinap ke istana saat larut malam dan dia mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya yang sedang koma karena ia memutuskan untuk pergi ke perguruan Jihua untuk fokus pada pelatihan dan menemukan cara untuk menyembuhkan ayahnya. Namun ketika dia keluar, dia dikelilingi oleh banyak pasukan yang ingin membawanya karena Komandan Guan dan Bupati telah menunggunya. Namun Yue menolak untuk ikut bersama mereka dan ia pun berjuang untuk melarikan diri dari mereka sehingga ia pun berhasil mengelabui para pasukan yang mengejarnya. Di sisi lain terlihat Qin Chen diam-diam kembali ke rumahnya. Di sana pelayannya sempat menanyakan tentang darah yang berada di bajunya. Namun Qin Chen hanya meminta pelayannya agar kakeknya tak mengetahui hal tersebut. Dan terlihat setelah ia mengganti baju, Qin Chen melihat bajunya yang dipenuhi dengan darah karena terkena darah dari Wetian. Di sisi lain, Wetian datang ke kuil galaksi dan bertemu seorang pengrajin di kuil tersebut yang diketahui bernama Fan Ping. Di sana Wetian meminta Fan Ping untuk menemaninya berkeliling di kuil itu karena saat ini ia sedang mencari senjata suci yang cocok untuknya. Namun terlihat Fan Ping membawa Wetian ke tempat pembuatan senjata suci dan memperlihatkan cara untuk membuat senjatanya. Setelah membuat senjata itu, Fan Ping meminta Wetian untuk menunggu di sana karena ia pergi menjelaskan sesuatu kepada atasannya. Setelah Fan Ping pergi, Wetian melihat sebuah senjata yang dibuang dan merasa sangat disayangkan untuk membuang senjata tersebut. Ia pun memutuskan untuk memperbaiki senjata itu dengan bantuan pola dewa yang diberikan oleh Heibo sebelumnya. Sehingga ia pun berhasil memperbaiki senjata itu dan memperlihatkannya kepada Fan Ping yang telah kembali. Kemudian ia pun pergi dari sana dan terlihat setelah Wetian pergi, Fan Ping pun melempar senjata itu ke tempat di mana Wetian menemukannya. Tak lama kemudian, Fana tua Muking dari persekutuan galaksi datang ke tempat Fan Ping dan menemukan pisau yang dibuat oleh Wetian. Ia pun memuji pola yang terukir di senjata tersebut. Setelah ia pergi dari tempat Fan Ping, Fana tua Muking meminta muridnya untuk mencari tahu siapa yang membuat senjata suci itu. Di sisi lain, murid perguruan Jihua bernama Qin Yao terlihat datang bersama Pangeran Yue ke pintu masuk perguruan Jihua. Dan tak lama kemudian Mo Sang pun datang ke sana dan merasa heran mengapa orang luar masuk ke perguruan Jihua tanpa izin. Namun Yue memberitahu jika ia sedang mencari orang tua yang bernama Qianxing yang membuat Mo Sang terlihat sangatlah marah dikarenakan Yue sangat lancang kepada tuannya. Di sana Yue juga mengatakan jika ia ingin bergabung di perguruan Jihua. Akan tetapi Mo Sang menjelaskan bahwa ia harus menjalani ujian di hutan kegelapan jika ia benar-benar ingin bergabung dengan perguruan Jihua. Di sisi lain, Bai Qing bersama Wetian terlihat sedang berjalan bersama dan di sana Bai Qing meminta maaf kepada Wetian karena perlakuan dari ayah dan kakaknya kepada Wetian sebelumnya. Namun Wetian mengatakan bahwa hal itu bukanlah kesalahan dari Bai Qing dan terlihat Wetian memberikan jepit rambut kepada Bai Qing sebagai hadiah perpisahan dikarenakan sebentar lagi Wetian akan pergi ke perguruan Jihua.
Kemudian terlihat Fan Ping memohon agar Wei-Tian bersedia menjadi gurunya. Namun Wei-Tian mengatakan bahwa dia akan pergi ke perguruan Jihua untuk berlatih selama beberapa tahun dan tak punya waktu untuk menjadi gurunya. Tetapi Fan Ping masih bersikeras dan bersedia menunggu Wei-Tian lulus dari perguruan Jihua. Hal itu membuat Wei-Tian pun menerima Fan Ping sebagai muridnya. Namun ternyata perbincangan mereka didengar oleh murid Penatua Muking. Sedangkan Penatua Muking yang terlihat sedang mendekati Wei-Tian dan mengundangnya untuk menjadi penatua dari persekutuan galaksi. Namun Wei-Tian menolak undangan tersebut dengan alasan bahwa dia akan pergi ke perguruan Jihua. Kemudian terlihat paman kedua Wei-Tian mengingatkan Wei-Tian untuk tetap membela keluarga Qin setelah tiba di perguruan Jihua, dan Wei-Tian pun mengerti tentang hal tersebut. Di sana Qin Chuan juga mengatakan jika saudara perempuan Wei-Tian berada di perguruan Jihua dan berpesan agar mereka saling menjaga satu sama lain. Setelah mendengar hal itu, Wei-Tian kemudian memberikan hormat kepada ayah dan pamannya. Kemudian ia pun pergi dari sana. Di dalam perjalanannya, Wei-Tian melihat teman lamanya bernama Fan Lei yang menjual senjata dari klan malam. Dan Fan Lei mengatakan jika senjata itu berusia 500 tahun. Namun Wei-Tian yang mendengar itu menghampiri Fan Lei dan melihat senjatanya, yang ternyata Fan Lei hanyalah berbohong, yang seketika membuat semua orang pergi dari sana. Dikarenakan Wei-Tian telah merusak dagangannya, Fan Lei kemudian meminta Wei-Tian untuk membawanya ke perguruan Jihua dan membantunya diterima menjadi murid di sana. Namun Wei-Tian tentu saja menolaknya. Akan tetapi dikarenakan Fan Lei terus memaksanya, ia pun tidak punya pilihan lain selain setuju untuk membawanya. Di sisi lain, Qin Chen terlihat makan bersama ayah dan kakeknya. Di sana Qin Chen meminta izin kepada kakeknya untuk pergi ke perguruan Jihua dan berlatih di sana. Mendengar itu, kakeknya dengan senang hati mengizinkan Qin Chen, berbeda dengan ayahnya yang terlihat tak setuju. Namun dikarenakan dibujuk oleh kakek Qin Chen, Mo Tianlin pun dengan terpaksa memberikan izin kepada Qin Chen. Di sisi lain, Wei-Tian dan Fan Lei saat ini telah sampai ke tempat pendaftaran, yang terlihat telah banyak orang di sana. Dan tak lama kemudian Qin Chen juga telah tiba di sana, yang membuat Wei-Tian yang melihatnya. Ia pun mengingat bahwa Qin Chen lah yang telah membantu dirinya saat di pengujian pertama. Kemudian setelah itu semua murid pun dikumpulkan dan diberitahukan aturan dalam ujian di hutan kegelapan, yang mana ujian itu merupakan ujian terakhir dan mereka yang lolos dalam ujian ini akan dianggap menang. Dan ujian pun baru dimulai sehingga di sana Wei-Tian dan yang lainnya pun memasuki hutan bersama. Kemudian Qin Chen bertanya kepada Wei-Tian tentang darahnya, tetapi diganggu oleh monster pohon yang tiba-tiba muncul. Setelah Wei-Tian berhasil mengalahkan monster pohon tersebut, dia pun memerintahkan semua orang untuk beristirahat, sedangkan dia akan pergi untuk mencari kayu bakar. Namun tak lama setelah itu Wei-Tian pun pergi, tiba-tiba serigala iblis muncul dan terlihat mengincar Qin Chen dan yang lainnya. Saat itu, Qin Chen membiarkan Fan Lei dan Wu Wei untuk pergi lebih dulu, sedangkan ia akan menghadapi serigala tersebut. Sehingga Qin Chen pun berhasil mengalahkan serigala iblis itu. Sedangkan di sisi lain, Wei-Tian yang telah mendengar panggilan bantuan, tak sengaja ia bertemu dengan Bai Sui. Di sana Bai Sui dengan sengaja merasa pusing dan jatuh ke pelukan Wei-Tian karena ia melihat Qin Chen yang tak jauh dari sana. Namun tiba-tiba saja Qin Chen pun diserang oleh pria misterius. Wei-Tian yang mendengar suara pertempuran bergegas untuk menahan serangan pria misterius itu yang diarahkan kepada Qin Chen. Dan secara tidak sengaja ia pun membangkitkan kekuatan batu jiwa bintang di tubuhnya. Di sana Qin Chen menjebak pria misterius itu dengan sihir akarnya dan mengambil kesempatan untuk membawa Wei-Tian pergi dari sana. Di sisi lain, Bai Sui menemukan Rauhan. Ia pun meminta bantuan kepada mereka tetapi ditahan oleh Yukui. Namun ketika Yukui mengetahui bahwa Qin Chen juga berada di sana, ia pun langsung bergegas pergi. Dikarenakan hal itulah terlihat Bai Sui menjadi cemburu pada Qin Chen. Kemudian Qin Chen dan Wei-Tian yang melarikan diri berhasil menemukan sebuah tempat untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Di sana Wei-Tian berterima kasih kepada Qin Chen dikarenakan telah membantunya di pengujian pertama. Kemudian Qin Chen memperlihatkan benih bunga yang diturunkan ratusan tahun yang lalu, yang ia temukan di ruang rahasia keluarga Mo. Namun setelah mencoba banyak cara, ia tak pernah bisa membuat benih itu tumbuh. Namun ketika benih itu terkena darah dari Wei-Tian, tiba-tiba bunga itu mulai tumbuh. Akan tetapi Wei-Tian mengatakan bahwa dia belum pernah melihat benih bunga seperti itu.
Dan keesokan paginya, terlihat Yukui dan Bai Shuai pada akhirnya menemukan Wetian. Tapi Bai Shuai yang melihat Qin-chan menggunakan kain Wetian, ia pun memilih untuk pergi dari sana. Dan setelah itu terlihat mereka pada akhirnya bertemu dengan Rao Huan dan yang lainnya. Setelah itu Wetian yang berbaring di tempat tidur untuk memulihkan luka-lukanya dan juga memikirkan cara memanfaatkan kekuatan batu jiwa bintang di tubuhnya. Tak lama kemudian Mo Sang datang yang berterima kasih kepada Wetian dikarenakan telah membantu Qin-chan sebelumnya dan memberikannya sebuah buku untuk membantunya dalam memulihkan lukanya. Wetian yang mengambil kesempatan itu pun untuk meminta Mo Sang membiarkan Fan Le menjadi murid di perguruan Jiuhua. Namun Mo Sang yang mengatakan bahwa dia tidak bisa membuat keputusan saat ini dan harus meminta persetujuan dari kepala perguruan. Dan setelah Mo Sang keluar dari kamar Wetian, tak sengaja ia pun bertemu dengan Qin-chan yang datang untuk menemui Wetian. Sehingga Mo Sang di sana bertanya tentang pria misterius yang telah menyerang Qin-chan sebelumnya. Namun Qin-chan mengatakan bahwa orang yang telah menyerangnya sangatlah kuat, hingga ia tidak bisa melihat dengan jelas wajah dari orang tersebut. Mendengar hal itu, Mo Sang pun akan menangani masalah ini. Kemudian terlihat Mo Sang melaporkan kepada Qian Xing tentang serangan dari pria misterius tersebut. Di sana mereka curiga jika insiden itu mungkin saja dilakukan oleh klan malam. Kemudian Qian Xing meminta Mo Sang memerintahkan semua pemburu malam untuk berjaga-jaga dan meminta Qin-chan bergabung dengan para pemburu malam tersebut. Di sisi lain terlihat serigala iblis kembali ke klan malam dan memberitahukan Raja Iblis tentang Wetian yang mungkin saja telah memperoleh batu jiwa bintang dengan kekuatan Kaisar Chang di dalamnya. Sedangkan Ketua Fei menjelaskan kembali tentang jurusan atau kelompok yang ada di perguruan Jiuhua, yaitu kelompok Shura yang berisi murid yang menggunakan batu jiwa bintang untuk pertempuran jarak dekat. Kemudian kelompok Sha yang berisi murid yang menguasai banyak mantra. Selanjutnya kelompok kavaleri yang ahli dalam formasi tempur dan akan menjadi pemimpin di pertempuran. Dan yang terakhir kelompok Awan yang bergerak bebas dalam pertempuran. Kemudian terlihat Ofeng yang memimpin anggotanya ke arena pertarungan, di mana kelompok kavaleri pernah mengalahkan semua kelompok di perguruan Jiuhua di arena tersebut. Namun Rao Huan datang bersama anggota kelompok awannya, dan terlihat hubungan dari dua kelompok ini sangatlah tidak akur. Kemudian terlihat Rao Huan memberitahu jika semua murid di perguruan Jiwa memiliki medali giok yang memiliki level dari rendah hingga tertinggi. Semakin tinggi level medali giok mereka, maka semakin banyak sumber daya yang dapat mereka peroleh. Kemudian terlihat selama latihan pertama di bidang seni bela diri, mereka harus menggunakan aura mereka untuk membuat binatang iblis yang ada di sana menjadi takut atau jinak. Hal ini dilakukan untuk melatih aura mereka di tubuh para murid. Namun semua murid yang terlihat takut untuk maju terlebih dahulu. Tapi Fan Le yang ingin menarik perhatian Rao Huan, ia pun berani untuk maju terlebih dahulu. Namun sayangnya ia pun harus gagal. Dan setelah turun dia pun mendorong Wetian ke atas. Dan di sana Wetian berhasil membuat serigala itu terdiam. Kemudian Qin-chan juga naik ke panggung untuk mencoba menjinakkan binatang iblis tersebut. Dan tanpa diduga Qin-chan pun berhasil menjinakkannya. Kemudian saat di kantin, Ofeng terlihat merayu Qin-chan tanpa henti. Namun Wetian yang datang dan membuat Qin-chan memilih untuk pergi bersama Wetian. Sedangkan Yukui secara tidak sengaja mendengar percakapan antara ayahnya dan serigala tunggal. Dan ia pun mengetahui jika keluarga Ye dan klan malam telah bekerja sama untuk melawan Bupati. Kemudian Tuan Mo mengatakan jika sesuatu telah terjadi yang membuat kota penyembahan pedang menjadi semakin tidak stabil. Dan Qian Xing mengatakan bahwa ia akan pergi untuk memeriksanya. Namun Tuan Mo menahannya karena perguruan Jiwa saat ini sedang membutuhkan Qian Xing. Karena hal itulah Tuan Mo memutuskan untuk pergi sendiri. Saat itu Wetian yang melihat pedang milik Qin-chan patah. Ia berniat untuk membuatkan yang baru, namun ia bingung di mana ia harus membuatnya. Dan Qin-chan mengatakan bahwa ia tahu beberapa tempat yang memiliki ruang pemurnian senjata. Salah satunya merupakan Pavilion Shenbing, yang mana pemiliknya merupakan Tuan Chen, seorang teman lama dari ayah Qin-chan. Karena itulah mereka pun pergi ke Pavilion Shenbing dan meminta izin kepada Tuan Chen untuk menggunakan ruang pemurnian senjata di pavilion tersebut. Dan dengan senang hati Tuan Chen pun membawa mereka ke ruang pemurnian. Kemudian Wetian pun memulai membuat senjata suci itu.
Melihat pola suci yang diukir oleh Wetian, Tuan Chen pun mengatakan jika ia baru kali ini melihat pola suci yang serumit itu dalam hidupnya. Setelah berhasil membuatnya, Wetian pun mengatakan bahwa pola suci itu telah lama ia pikirkan. Dan hari ini berkat Tuan Chen, ia pun berhasil membuat senjata tersebut. Dan Tuan Chen mengatakan bahwa hari ini merupakan pertama kalinya ia melihat orang yang sejenius seperti dewa. Di sana Wetian memberikan belati itu kepada Qin Chen dan mengatakan jika belati itu tak akan rusak dikarenakan di atas belati itu terukir pola suci. Kemudian mereka berdua kembali ke perguruan Jihua, namun tak sengaja bertemu dengan Bai Qing di gerbang perguruan. Ternyata Bai Qing diam-diam kabur dari rumahnya dan pergi ke perguruan Jihua karena ia ingin tinggal di perguruan Jihua bersama Wetian. Namun Wetian mengatakan jika selain murid perguruan Jihua, orang luar tidak diperbolehkan masuk ke perguruan. Tapi Qin Chen mengatakan jika ia akan meminta izin kepada bibinya untuk membiarkan Bai Qing tinggal di sana untuk beberapa hari. Di malam harinya, terlihat Wetian mengingat kembali masa lalunya dengan Qin Chen dan ia merasa khawatir bahwa Qin Chen mungkin saja salah memahami hubungannya dengan Bai Qing. Tak lama kemudian Fan Le pun datang ke sana dan melihat Wetian dalam keadaan bingung. Sedangkan di sisi lain Qin Chen yang berada di kamarnya menemukan jika benih bunganya bergerak. Ia pun curiga jika benih bunga itu bukanlah benih bunga. Dan pada saat yang sama seorang prajurit pun menemukan lubang di tembok langit besar. Namun saat ia memeriksanya, tiba-tiba inilah yang terjadi. Keesokan harinya, Qin He memberitahukan Qin Chuan bahwa ia menemukan retakan di tembok langit besar. Dengan segera mereka pun pergi memeriksanya. Dan di sana Qin Chuan meminta Qin He untuk memperbaiki tembok itu secara diam-diam. Sedangkan Qin He akan memimpin penyelidikan rahasia. Di sisi lain, Wetian meminta Bai Qing kembali ke rumahnya, tetapi Bai Qing bersikeras untuk tetap tinggal yang membuat Wetian tak punya pilihan lain selain membiarkan Bai Qing tetap tinggal di sana selama 2 hari lagi. Saat ini Wetian akan pergi ke pavilion Shenbing dan tak sengaja bertemu dengan Qin Chen di jalan. Wetian kemudian menjelaskan bahwa Bai Qing hanyalah saudara perempuannya dan mengundang Qin Chen untuk pergi ke pavilion Shenbing bersamanya. Dikarenakan Qin Chen ingin menggunakan darah Wetian untuk benih bunganya, ia pun menyetujui permintaan dari Wetian dan pergi ke pavilion Shenbing. Sedangkan di sisi lain, Master An, seorang ketua di pavilion Shenbing, mengundang Wetian untuk bergabung dengan pavilion Shenbing, yang mana Wetian diminta untuk membuat senjata di pavilion tersebut, dan Wetian pun menyetujuinya. Setelah itu terlihat Wetian dan Qin Chen keluar untuk berjalan-jalan dan mengobrol di bawah bulan, yang secara kebetulan mereka dilihat oleh Fan Le. Yang mana Bai Qing terlihat telah membuat banyak makanan untuk Wetian dan terus menunggu kedatangannya. Namun yang datang malah Fan Le yang memberitahukan kepada Bai Qing bahwa Wetian dan Qin Chen sedang bersama melihat bulan purnama. Dan dengan segera Bai Qing pun keluar untuk mencari mereka. Sehingga ia pun melihat mereka yang saling menatap satu sama lain. Qin Chen yang telah masuk ke kamarnya, Wetian berbalik dan ia pun melihat Bai Qing dan menghampirinya. Di sana Bai Qing bertanya kepada Wetian apakah dia menyukai Qin Chen. Akan tetapi Wetian tidak menjawab dan berpikir jika Bai Qing merindukan rumahnya. Mendengar hal itu, Bai Qing terlihat marah karena seakan-akan Wetian mengusirnya dan ia pun memutuskan untuk pulang saat itu juga. Di saat ia telah di gerbang, ia berpikir jika Wetian akan mengejarnya. Ia pun memilih untuk terus berjalan, namun terlihat pria misterius sedang mengawasinya. Kemudian Wetian menghampiri Qin Chen dan memberitahunya bahwa Bai Qing telah pergi dari sana. Di sana Qin Chen pun mengeluarkan benih bunga dan memberitahu bahwa dia curiga benih itu bukanlah benih bunga. Kemudian ia pun meminta izin kepada Wetian untuk mengambil sedikit darahnya untuk benih tersebut. Dan benar saja benih bunga itu kembali bergerak. Qin Chen pun berpikir bahwa benih itu merupakan telur binatang iblis. Dan setelah itu terlihat Qin Chen tiba-tiba pingsan saat ia diberi pelajaran tentang tanaman oleh Rou Huan. Sehingga Wetian pun menggendong Qin Chen pergi mencari Mo Sang, dan tak sengaja Yukui dan Bai Sue melihat mereka. Kemudian Wetian pun akhirnya bertemu dengan Mo Sang yang langsung memeriksa keadaan Qin Chen dan meminta Wetian untuk pergi lebih dulu. Setelah itu Mo Sang memanggil Mo Tianlin dan memberitahunya bahwa denyut nadi Qin Chen sangatlah kacau. Mo Sang pun berpikir bahwa keadaan Qin Chen saat ini terkait dengan kota penyembahan pedang.
Sedangkan Rohan memberitahukan kepada Wetian jika awalnya ia berencana agar Wetian dan Qin Chen mewakili kelompok awan di turnamen perguruan 4. Namun karena saat ini Qin Chen sedang sakit, ia pun tak membiarkan Qin Chen untuk ikut dalam turnamen tersebut. Namun Wetian mengatakan bahwa dia memiliki cara untuk berpartisipasi dalam turnamen. Selama mereka memiliki banyak batu meteor, ia dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasinya dalam waktu singkat. Kemudian terlihat Wetian memutuskan untuk pergi ke pavilion Shenbing untuk membuat senjata suci agar ia mendapatkan imbalan batu meteor. Sedangkan Tuan Mo memberitahu Mo Sang dan Mo Tianlin bahwa segel kota penyembahan pedang semakin tidak stabil dan ia memutuskan untuk menggunakan kultivasi 500 tahunnya untuk menstabilkan segel tersebut. Tapi ia ingin melihat Qin Chen sebelum ia pergi. Sedangkan saat ini terlihat Qin Chen telah bangun dan terlihat Fan Le dan Wetian datang ke sana. Fan Le mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan banyak batu meteor dari pavilion Shenbing dan hanya menggunakan sedikit batu meteor itu untuk membantu Qin Chen terbangun. Di sana Qin Chen bertanya kemana ayahnya pergi. Namun Mo Sang datang dan mengatakan bahwa ayahnya sudah kembali. Kemudian terlihat Mo Sang membawa kembali Qin Chen ke rumahnya untuk menemui kakeknya. Di tempat lain saat ini Rauhuan sedang bertarung melawan para murid lainnya dengan mengatakan bahwa semua murid bisa bertarung dengannya dan apabila Rauhuan kalah, murid yang mengalahkannya akan diberikan batu meteor. Di tempat lain meskipun Bai Sue dan Yukui telah bertunangan, ternyata Bai Sue masih tidak melupakan Wetian dan sejenak memikirkan kebersamaan Wetian dengan Qin Chen yang terlihat membuatnya sangatlah marah. Yukui yang baru datang langsung pun bertanya apakah Bai Sue marah karena Wetian. Akan tetapi Bai Sue mengatakan jika ia hanya khawatir dengan Bai King yang sampai saat ini masih menghilang. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sudaners.